Pasar Tumpang merupakan salah satu pasar yang terkenal di Desa Tumpang. Ada banyak aktivitas jual dan beli yang berlangsung setiap harinya. Inilah mengapa Pasar Tumpang berpotensi sebagai salah satu kegiatan ekonomi desa yang banyak dilakukan hingga kini. Meskipun begitu, kegiatan ekonomi di Desa Tumpang selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Mengingat wilayah Desa Tumpang terdiri atas 45% persawahan dan 65% adalah tegalan. Sebagian masyarakat Desa Tumpang banyak yang menjadi pekerja bangunan, buruh tani, peternak itik, serta pekerjaan lainnya. Tingkat pendapatan masyarakatnya belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup. Karena banyak harga barang tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka dapat, minimnya bekal keterampilan, upah buruh yang masih kecil, serta masih mahalnya barang-barang kebutuhan sembako, dan lain sebagainya. Demikian pertumbuhan perekonomian Desa Tumpang masih didominasi oleh sektor pertanian dan hanya beberapa masyarakat yang bermata pencaharian sebagai peternak sapi maupun ayam. Langsung datang. Nih, nggak sama Nora sempat. Saya perkenalkan untuk diri saya adalah nama saya Suryadi. Tapi masyarakat budaya Malang Raya gitu semua kenal dengan sebutan saya Ki Suryo gitu. Karena dunia saya menggelutinya dalam dunia budaya dan seni budaya. Nah, itu saya adalah dulunya juga sebagai petugas dari Dinas Purbakala juga. Ya juga sebagai penjaga di Candi Jago ini, tapi kami sudah 4 tahun, saya sudah 4 tahun sudah purna tugas. Jadi gitu. Kalau dulu di era saya adalah disebut kearifan lokal ya. Jadi setiap di mana ada kehidupan lingkungan yang sudah dengan kehidupan dari segala yang merasa hidup, juga alam, juga manusia, otomatis di situ ada budaya. Nah, budaya itu adalah terobsesi dengan dimana mereka itu hidup di dalam tanah yang dipijaknya atau bumi yang dipijaknya di wilayah. Nah, maka di Tumpang ini setelah ada kehidupan dan disebut penduduk yang akhirnya nama yang ditempati hidup itu adalah disebutkan dengan nama Tumpang. Nah, disitulah akhirnya muncul karena budaya itu adalah dari mereka. Setiap nafas mereka hidup itu adalah budaya. Nah, di sini diimplementasi ada beberapa. Nah, kalau dengan kehidupan yang begitu, masyarakat itu dari yang disebut seni budaya kehidupannya tidak lepas dari kehidupan. Nah, makanya seni yang digeluti pada waktu itu atau budaya yang digeluti pada waktu itu masyarakat adalah yang berkenaan dengan kehidupan jiwanya, di mana kehidupan itu ada dua, yaitu vertikal dan horizontal. Yang vertikal adalah memang berdiri pada Sang Pencipta. Nah, horizontalnya adalah kepada sesama hidup. Nah, di sini adalah menggunakan fungsi mereka, gerak mereka, apapun yang dilakukan mereka itu adalah budaya. Karena mereka itu melakukan dalam vertikal kepada Tuhan itu dengan gerak dan sesuatu akhirnya diimplementasikan dengan suatu gerakan seni. Otomatis yang berkembang di sini ada beberapa kesenian yang tetap, bukan seni sebagai tontonan aja, enggak. Tapi di situ adalah sesuatu yang juga berfungsi kepada kehidupan yang disebut tontonan yang menjadi tuntunan juga sebagai persembahan atau mereka memuja kepada Sang Pencipta. Nah, di sini dulu yang lebih berkembang dulu adalah suatu kesenian yang disebut adalah wayang topeng atau seni topeng. Nah, kenapa? Karena ceritanya itu adalah perjalanan dari leluhur atau sejarah yang menggambarkan raja-raja dulu dalam peralihan mereka itu untuk
tirah, hijrah atau perjalanan mereka akan menyamarkan siapa dia sebenarnya. Itulah supaya masyarakat ini, rakyatnya ini tidak canggung dalam menerima dia itu kalau dikatakan dia raja, tidak. Akhirnya diceritakan dalam cerita topeng. Kalau Malang, kalau Tumpang itu ceritanya bersifat Panji. Panji itu adalah nama gelar yang berada di zamannya Kediri, Tumapel atau Singosari. Kalau Raden sudah Mataram ya. Jadi Panji itu adalah gelar. Nah, bedanya di sini kenapa? Kok Panji? Panji itu adalah gelar, itu tidak harus keturunan seperti Raden itu harus keturunannya raja gitu, enggak. Tetapi mereka yang berjasa kepada negara, berjasa kepada punya ide-ide yang bagus dan akhirnya menjadi jasa dihormati, itulah punya gelar Panji. Akhirnya Panji itu mereka banyak pertanian pinter, mereka pandai, akhirnya berjasa kepada negara tentang pertanian. Akhirnya di situ ada gelarnya orang itu dengan nama. Nah, di sini diimplementasikan dalam gerak tari dan lain-lainnya, tapi dalam alur ceritanya adalah tetap menceritakan kisah dari perjalanan yang saya katakan, yaitu dari mulai Kediri, mulai Singasari sampai Majapahit pertengahan. Nah, perjalanan rajanya sehingga dikatakan Panji kadang-kadang yaitu Sekartaji dan lain-lainnya itu adalah penggambaran dari raja-raja pada saat itu. Lalu yang saya katakan, apakah itu ada hubungannya dengan kehidupan? Itu moral. Ceritanya adalah sangat berguna bagi masyarakat dalam mereka dikatakan budaya serawung, budaya kehidupan mereka sesama kepada masyarakat. Jadi nggak boleh membedakan siapa gitu. Karena orang yang menjadi pemimpin sebenarnya dia juga perlu survei, perlu turun kepada masyarakat kecil, bagaimana masukan dari masyarakat kecil, bagaimana saran, itulah dipegang teguh sebagai mereka nanti menjadi dharma seorang yang akan memimpin. Itulah luar biasanya yang dulu. Lalu sebelum melakukan seni itu, mereka adalah dengan memuji dengan yang disebut adalah dalam Mocopat itu syair-syairnya adalah tentang mantra, tentang gitu. Kidungannya adalah tentang itu. Itulah yang saya katakan sangat kompleks sekali tentang kehidupan manusia yang berbudaya ke vertikal Tuhan juga kepada horizontalnya kepada sesama. Kalau dari Tumpang sendiri ini berarti nilai-nilai kebaikan yang seperti apa yang dikembangkan di masyarakatnya, Pak? Nah, Tumpang adalah ada beberapa, tadi itu adalah satu kesenian aja ya. Lalu kesenian yang berkembang lagi setelah itu ya seangkatan itu, tapi yang lebih tua terus keduanya adalah seperti jaranan, seperti bantengan gitu. Bantengan itu ada dua periode dari eranya gitu. Yang di sini yang di Tumpang itu adalah bantengan Brangwetan, itu adalah mulai masa Singasari. Nanti saya tunjukkan bahwa seni bantengan itu diambil dari masa-masa Kediri dan Singasari karena pada reliefnya figur gerakan tari bantengan itu diambil dari relief yang ada dipasang di candi-candi periode itu. Salah satunya di Candi Jago ini. Nah, ini saya katakan akhirnya di sini adalah mereka menggambarkan tentang tadi, jadi tentang vertikal dan horizontalnya. Di mana posisi yang jenengan tanyakan itu, seperti saya katakan budaya mereka adalah budaya serawung. Mereka sesuatu mengawalinya itu dengan niatan dari diri sendiri, berkaca, jati dirinya sudah tahu dan mereka nanti bergaul itu, mereka dengan niatan yang tulus memohon kepada Gusti bahwa apa yang nanti saya jalankan di dalam saya itu bersama-sama itu adalah sangat berguna dan manfaat untuk sesamanya. Yang pertama itu. Nah, akhirnya sesuatu yang dilakukan pasti dengan mereka selalu memakai dengan etika, dengan menghormati, tapi dengan keakraban dan persaudaraan. Nah, itulah. Jadi dikatakan mereka ada dua. Jadi yang pertama kalau bahasanya orang Jawa itu adalah manunggaling kawula lan Gusti. Jadi tadi saya katakan ya horizontal vertikal itu manunggal. Manunggal itu nyawiji. Nyawiji, manunggaling kawula. Kawula itu sesama. Jadi sama kita seperti jenengan tadi gitu. Terus manunggaling kawula lan Gusti. Nah, Gusti tadi adalah. Jadi tidak lupa kepada Gusti. Makanya kalau dikatakan bahwa
masyarakat kita melakukan semacam begitu, dilihat figurnya itu mereka ada yang mengatakan syirik atau apa, itu salah sebenarnya. Mereka lebih mengenal pada batinnya ini, jati dirinya ini, apapun yang dilakukan selalu ingat dengan Sang Pencipta. Nah itu, jadi kembali lagi mereka itu selalu punya 3 kehidupan yang sangat menggunani. Mereka punya tatanan gitu loh. Itu adalah lokal jenius ya, lokal jeniusnya, yaitu disebut sangkan, paran, dumadi. Sangkan itu kamu lahir. Dumadi itu dimana kehidupan kamu, mulai kamu ini sudah merasakan enak, kamu sekarang kamu sudah melihat orang itu cantik, itu ada paran kehidupan. Dumadi itu nanti kamu seperti saya sudah dumadi. Nah umur saya sudah 60, berarti saya harus kembali mengingat bahwa saya nanti kembali kepada Sang Gusti, harus suci pada waktu kami dilahirkan. Inilah makanya ini sudah diterapkan, sudah sampai sekarang pun kalau saya ngugemi, saya mentaati apa-apa yang ada di situ. Saya tidak menikmati kesenian itu tuh, tapi adalah tentang isinya, tentang jiwanya, tentang apa itu saya lakukan. Seperti saya kepada kamu, supaya kamu tidak canggung kepada saya. Artinya saya kan itu tadi bahasa basinya, tanya gitu. Kayak kok aja kayak ada not. Berarti dari kebudayaan itu bisa nilai-nilai yang dikembangkan seperti keakraban, persaudaraan, tapi tidak lupa juga untuk selalu ingat kepada Gusti Pencipta ya Pak. Betul, Seperti betul. itu. Iya. Oke, mungkin sekian aja wawancaranya. Oh, Terima iya. kasih banyak Bapak atas ilmu dan sharing-sharing tentang budayanya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Pendekar pencaksilat dari Tumpang yang mau menunjukkan satu atraksinya dengan jurus-jurus lengkapnya. Satu pendekar dari Tumpang.
sebentar lagi mungkin acara debus, acara kalap. Wasita, gawa banteng, ojo gawa tali neto. Penonton kecewa. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi ke arah kata tidak, ku pasti bisa. 8A, tapi kok kurang seger ya lagunya. Nah, produk intro baru intro itu menjelasin produk buahnya itu. Cara buahnya itu seger, enak. Ginjal itu berkelamaan negatif itu bisa menjadi hal yang positif. Contohnya Kewalian itu kan perlu biaya lebih. Sedangkan jika kita pakai internet, kita itu hanya Bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita. Kalau berbunyi minyak orang sisa buang itu kemudian terus kemudian Dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak. Menemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa.
Ku pasti bisa.